Kisah diawali dengan seorang pria pengendali bumi yang sedang dikejar oleh prajurit negara api. Karena dia telah mencuri gulungan rahasia tentang rencana penyerangan negara api. Setelah gulungan itu diberikan kepada raja kerajaan bumi, dia pun tertangkap. Padahal Raja Api Soujan sengaja membocorkan gulungan tersebut karena dia ingin menguasai semua wilayah. Sedikit sejarah mengenai Avatar, di mana di sini dunia dibagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan para penduduknya, yaitu air, api, tanah, dan udara. Di mana kedamaian 4 wilayah tersebut dijaga oleh seorang Avatar, seseorang yang superpower karena menguasai 4 elemen sekaligus. Ketika seorang Avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi. Dan semenjak kematian Avatar terakhir, Avatar yang baru yang diramalkan dari pengendali udara belum juga muncul. Sehingga Raja Api Soujan berniat memanfaatkan ketidaksiapan Avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Kisah akan berfokus pada seorang bocah pengendali udara yang paling berbakat dalam sejarah yang bernama Aang, di mana dia adalah seorang Avatar selanjutnya, walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Karena mendengar kabar negara api akan menyerang, semua gurunya pun memberitahu Aang bahwa dirinya adalah Avatar. Merasa belum siap, Aang berencana melarikan diri bersama hewan terbangnya yang bernama Appa. Dalam perjalanan kaburnya, Aang bersama Appa terjebak badai besar, di mana kekuatan Avatarnya secara otomatis membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa. Di waktu yang sama, pasukan negara api telah datang dan menyerang kuil pengendali udara. Cerita berpindah ke sebuah wilayah di suku air selatan. Terlihat seorang anak wanita bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya. Dia tinggal bersama kakaknya bernama Sokka, yang sama sekali tidak bisa mengendalikan air. Dia juga adalah seorang yang konyol. Namun saat kedua orang tuanya meninggal, Sokka telah menjadi kakak yang bertanggung jawab untuk adiknya Katara. Karena mengetahui negara api akan menyerang, di sini Katara melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan perahunya, Katara dan Sokka dikagetkan dengan bongkahan es yang sangat besar. Saat menghancurkan bongkahan es itu dengan pengendalian airnya, Katara merasakan ada energi Avatar yang sangat kuat. Di waktu yang bersamaan, seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko, dia melihat sebuah cahaya dan meyakini kalau itu adalah seorang Avatar. Namun pamannya yang bernama Iroh, dia mengatakan bahwa itu hanyalah cahaya lampu biasa. Karena sangat ambisi menangkap Avatar, Pangeran Zuko pun tak mendengarkan perkataan pamannya. Di sini Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya. Hanya dengan menangkap Avatarlah kehormatannya bisa kembali lagi. Finally. Sementara itu, Katara dan Sokka membawa Aang pulang ke desanya. Saat sampai di desanya, nenek Katara lah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang adalah pengendali udara. Perdebatan pun terjadi, karena yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan punah. Tiba-tiba Aang pun tersadar dari pingsannya. Dia pun menceritakan semuanya. Pada saat festival komet besar, dia terjebak badai besar dan tenggelam. Neneknya Katara pun berkata bahwa festival komet besar itu terjadi 100 tahun yang lalu, di mana negara api telah menyerang ketiga wilayah dan menghabisi semua pengendali udara. The last airbender. Di sini Aang menyadari kalau dirinya telah terjebak bongkahan es selama 100 tahun. Tiba-tiba datanglah kapal negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko, di mana dia sedang mencari keberadaan Avatar. Awalnya, Sokka berniat untuk menyerahkan Avatar demi melindungi desanya. Namun Katara bersikeras untuk melindungi Aang dengan harapan terakhir umat manusia. Akhirnya Sokka pun melindunginya.
Karena kekuatan Pangeran Zuko tidak main-main, dia pun akan menghancurkan desa ini. Aang yang merasa bersalah, akhirnya dia pun menyerahkan diri demi keselamatan warga desa. Melihat pengorbanan Aang, Katara dan Sokka berniat akan menyelamatkannya. Dalam penjara, setelah ngobrol bersama Paman Iroh, Aang mencuri kunci penjara dengan kemampuan pengendali udaranya. Sebelum melarikan diri, Aang juga mengambil buku sejarah tentang Avatar milik Pangeran Zuko. Saat Aang sedang kabur, Pangeran Zuko menyerangnya. Untung saja, Sokka dan Katara bersama Appa datang tepat waktu untuk menolongnya. Karena tidak mungkin kembali ke desanya, Aang bersama Katara dan Sokka pergi ke kuil pengendali udara. Aang telah melihat tempatnya yang sudah hancur, dan yang membuatnya sedih, dia melihat jasad gurunya yang telah mati. Setelah melihat semuanya, Aang benar-benar akan menjalani tugasnya sebagai Avatar. Sebagai langkah awal, menurut buku milik Zuko, dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Kyoshi. You wanna join us, Mama? It's like a mama, doesn't it? Singkat cerita, saat sampai di sana, mereka bertiga ditangkap dan diinterogasi. Namun setelah tahu bahwa Aang seorang Avatar, mereka diizinkan tinggal di pulau ini selama 2 hari. Open our village for 48 hours. Di tempat lain, Pangeran Zuko tidak tinggal diam dan bersama pamannya, mereka menuju pangkalan kapal negara api terdekat untuk melacak keberadaan Aang. Di sini Pangeran Zuko merahasiakan keberadaan Avatar, karena jika infonya tersebar, Zuko akan mendapat banyak saingan, yang artinya kesempatan dia untuk mengembalikan kehormatannya sedikit. Namun, komandan di pangkalan ini yang bernama Zhao mengetahui keberadaan Avatar dari anak buahnya Zuko. Tak menunggu lama, Zhao pun pergi ke Pulau Kyoshi untuk mencari Avatar, karena ada yang melihat sapi terbang ke arah Pulau Kyoshi. Saat tahu komandan Zhao pergi ke Pulau Kyoshi mencari Avatar, Pangeran Zuko bersama pamannya segera pergi mengejarnya. Sticky rice. Sementara itu, Katara dan Aang mendapatkan petunjuk dari buku yang menjelaskan kalau Spirit of Avatar telah berada di tubuhnya Avatar sendiri. Yang artinya, semua informasi yang Aang butuhkan sudah berada di dalam dirinya sendiri. Dia hanya perlu mencari cara untuk terhubung dengan roh para leluhurnya itu. Tidak menunggu lama, mereka pun bergegas pergi menuju kuil Avatar Kyoshi untuk mencoba berkomunikasi dengan leluhurnya. Namun tak lama kemudian, pasukan negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao telah datang di Pulau Kyoshi dan langsung menyerang desa untuk mencari Aang. Sementara Pangeran Zuko diberi arahan Paman Iroh untuk langsung pergi ke kuil Avatar Kyoshi. Karena jika Aang sedang mencari jati dirinya seorang Avatar, dia pasti akan ada di sana. Sementara Katara yang melihat Zuko ada di sini, dia mencoba menghadangnya. Namun karena kemampuan pengendalian airnya belum sempurna, dia pun dikalahkan dengan mudah oleh Zuko. Aang yang telah bisa berkomunikasi dengan Avatar Kyoshi, dia dimarahi habis-habisan olehnya. Karena dia menghilang selama ini dan menyebabkan semua pengendali udara punah dan negara api mulai berkuasa. Aang harus benar-benar kuat dan tidak boleh takut terhadap musuh-musuhnya, karena dia adalah penyeimbang dunia dan pelindung seluruh umat manusia. Tak menunggu lama, Avatar Kyoshi meminjam tubuh Aang untuk mengajarkan bagaimana cara Avatar memanfaatkan ilmunya dan mulai menghajar semua pasukan negara api yang berada di Pulau Kyoshi. Dengan waktu singkat, dia pun dengan mudah mengalahkan semua pasukan negara api yang menyerang Pulau Kyoshi.
Dengan aksinya, kini seluruh dunia sudah tahu bahwa Avatar kini telah bangkit dan sudah pasti negara api akan memburunya. Karena Pulau Kyoshi sudah aman, Aang pun memutuskan untuk pergi ke wilayah suku air utara untuk mulai mempelajari pengendalian elemen air. Karena sebelumnya, Avatar Kyoshi menunjukkan gambaran masa depan yang menunjukkan kekacauan di suku air utara. Karena kegagalan ini, Komandan Zhao bekerja sama dengan Zuko dan Paman Iroh untuk memburu Avatar. Tanpa Pangeran Zuko sadari, Komandan Zhao juga berniat untuk mengambil perhatian Raja Api Ozai, di mana dia mengirimkan sebuah surat yang mengabarkan tentang kemunculan Avatar. The Avatar has returned. Disinilah Raja Api Ozai memperlihatkan kemampuannya saat penduduk kerajaan pengendali tanah menyelinap untuk menghabisinya. Di sini justru mereka dipermainkan oleh adik Pangeran Zuko yang bernama Azula, yang memiliki keahlian khusus di luar level pengendali api lainnya, yaitu mempunyai api biru. Setelah membakar semua orang, Raja Api Ozai membuka surat dari Komandan Zhao, di mana isinya Pangeran Zuko telah menemukan Avatar. Di sini Azula sangat kesal saat kakaknya berhasil menemukan Avatar. Kembali ke Aang dan yang lainnya yang sedang dalam perjalanan menuju suku air utara. Mereka melihat seorang pengendali udara yang terbang menuju kota Omas. Kota milik Raja Pengendali Tanah yang masih berdiri kokoh walaupun diserang terus-menerus oleh negara api. Mereka berhasil masuk berkat bantuan pemuda bernama Jet, seorang pejuang yang berniat membalas dendam setelah orang tuanya menjadi korban dari negara api. Di tempat lain, Zuko dan Paman Iroh sedang berdebat bersama Komandan Zhao tentang keberadaan Avatar, di mana Komandan Zhao berkata kemungkinan Avatar pergi ke kota Omas, yang dimana pasukan negara api sulit menjangkaunya. Pangeran Zuko sangat kesal karena tidak mungkin bisa membawa pasukannya ke sana, yang akhirnya dia menyelinap berdua bersama pamannya. Setelah sampai di dalam, yang sebelumnya Aang lihat bukanlah pengendali udara, melainkan hanyalah manusia biasa yang meluncur dengan sebuah alat yang mirip dengan para pengendali udara. Orang itu bernama Theo, seorang penyandang disabilitas yang berpindah tempat setelah desanya hancur, di mana perancang alat terbang itu adalah ayahnya yang berprofesi sebagai mekanik tongkat terbang milik pengendali udara. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang membuat sebagian warga terluka, yang akhirnya Aang dan Katara pun membantu dengan kemampuan mereka. Setelah api berhasil dipadamkan, ayahnya Theo kemudian mengajak mereka semua ke rumahnya, di mana ayahnya Theo menjelaskan bahwa ledakan barusan adalah ulah dari mata-mata negara api yang menyusup ke kota ini. Theo langsung menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang mekanik yang bekerja di kota Omas, berkat penemuan-penemuan hebatnya. Sebagai seorang avatar yang bertanggung jawab atas keselamatan semua orang, mereka berniat untuk menangkap seorang mata-mata tersebut. Lalu mereka pun membagi tugas. Aang bersama Theo pergi ke lereng gunung mencari lokasi tempat ledakan tersebut. Sementara Sokka membantu ayahnya Theo untuk membuat balon udara yang telah dipesan oleh kerajaan Omas. Secara kebetulan, di sini Katara bersama Jet memergoki ayahnya Theo sedang berbicara dengan seorang penyusup dari negara api. Ternyata ayahnya Theo adalah sebagian dari mata-mata negara api. Jet lalu mengambil tindakan untuk menghabisi mata-mata tersebut. Ternyata bukan Jet saja, dia bersama banyak anak-anak lain korban dari peperangan negara api yang bergabung dengan organisasi yang disebut Freedom Fighter. Setelah sampai di lereng gunung, Aang dan Theo menemukan pakaian Jet dan beberapa alat peledak, yang artinya teror ledakan api tersebut bukan ulah dari negara api, melainkan ulah Jet beserta kawan-kawannya. Sesampai di rumah Theo, Katara yang melihat semuanya bersama Jet langsung menyangkalnya, dan berkata pengkhianat yang sebenarnya adalah ayahnya Theo, karena dia melihat secara langsung ayahnya Theo sedang bertransaksi dengan mata-mata negara api. Saat Katara kembali menemui Jet, ternyata benar. Di balik teror ledakan tersebut adalah ulah Jet dan kawannya, yang merasa sang raja sudah terlalu tua, tidak becus dalam mengatur kota.
dan sudah tidak ikut lagi dalam peperangan melawan negara api. Mereka berniat menghabisi Raja Bumi dengan cara menukar rancangan penemuan ayahnya Theo dengan bom jeli dan akan meledakannya. Ketika dia sudah cukup dekat dengan Raja Bumi. Merasa sudah keterlaluan, Katara pun mengajak Sokka dan Aang untuk menghentikan ayahnya Theo. Sialnya, mereka dihadang oleh Pangeran Zuko dan Paman Iroh. Akhirnya, Aang memutuskan untuk melawan Pangeran Zuko. Sementara Katara dan Sokka melanjutkan misinya untuk mencegah ayahnya Theo menemui sang raja. Dan setelah sampai di sana, Katara kemudian menggunakan pengendalian airnya untuk menghindari ledakan bom jeli tersebut. Di tempat lain, karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, Pangeran Zuko melupakan sesuatu bahwa dirinya sedang berada di kawasan musuh negara api. Sehingga saat dia mengeluarkan jurus apinya, pasukan pengendali tanah langsung muncul untuk menangkapnya. Namun Paman Iroh mengorbankan dirinya demi Pangeran Zuko. Akhirnya Paman Iroh dan Aang ditangkap karena terlibat dalam kekacauan ini. Saat berada di dalam penjara, Paman Iroh menceritakan secara singkat tentang Pangeran Zuko kepada Aang, bahwa Pangeran Zuko telah diasingkan oleh Raja Api, yaitu ayahnya sendiri. Jika ingin kembali ke kerajaan, Pangeran Zuko diberikan tugas oleh ayahnya, yaitu menemukan Avatar. Karena itulah Pangeran Zuko sangat ambisius untuk menangkap Avatar. Setelah percakapan selesai, Paman Iroh dibawa ke tempat kerja paksa, sementara Aang diminta pergi untuk menemui sang raja. Di sisi lain, Pangeran Zuko menyelinap masuk ke dalam kerajaan untuk menyelamatkan pamannya dengan menyamar menjadi prajurit. Naasnya, Paman Iroh telah dibawa pergi dan Pangeran Zuko pun segera menyusulnya sebelum dia dimasukkan ke tempat kerja paksa. Sementara itu, Katara dan Sokka berencana untuk menyelamatkan Aang. Dan menurut ayahnya Theo, ada sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh para leluhur di sini yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omas. Walaupun di dalam terowongan itu ada roh jahat yang menjaganya, Katara dan Sokka akan tetap pergi melalui jalan tersebut. Saat di dalam terowongan, Katara dan Sokka terus-menerus dikejar oleh tikus raksasa. Ternyata tikus tersebut menunjukkan jalan untuk sampai ke istana kerajaan. Di sisi lain, para prajurit telah membawa Aang ke hadapan Sang Raja Bumi. Dan ternyata, Sang Raja Bumi itu adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai sekarang. Namun karena trauma dengan peperangan yang tidak pernah berhenti, mentalnya agak sedikit terganggu dan sedikit menyimpan dendam kepada Aang yang merupakan Avatar. Dengan alasan, Aang sama saja dengan Avatar Kyoshi yang sebelumnya. Kondisi itu yang membuatnya menutup wilayah Omas dan tidak mau ikut berperang dengan kerajaan negara api. Bukannya senang telah bertemu dengan Avatar, Sang Raja Bumi malah menantang duel kepada Aang dan memberikan pelajaran padanya tentang bagaimana sulitnya menghadapi peperangan selama 100 tahun akibat menghilangnya Sang Avatar, yang seharusnya menjadi penyeimbang bumi ke 4 wilayah. Intinya, dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak melawannya dengan terpaksa harus meladeninya hanya dengan cara bertahan. Sampai akhirnya Sokka dan Katara datang dan membuatnya sadar kalau Avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya. Dan akhirnya Raja Bumi yang selama ini menutup rapat wilayahnya dan bersembunyi, akhirnya dia kembali turun ke medan perang untuk menghadapi pasukan negara api. Dan akhirnya Raja Bumi juga mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang Avatar dan memintanya untuk segera pergi ke suku air utara. Di sisi lain, Pangeran Zuko berhasil membebaskan pamannya. Di sini kita diperlihatkan dengan sifat asli mereka berdua, yang sebenarnya masih punya hati nurani, karena tidak membunuh para prajurit. Karena Paman Iroh terluka, Zuko membawanya kembali ke kapal dan membiarkan Avatar dan yang lainnya pergi.